Welcome to my channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hayo guys, buruan tekan tombol lonceng di sebelah kanan dan saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya mau bahas tentang bayi di dalam kandungan. Tapi di sini sebelumnya dulu, bunda-bunda atau teman-teman hanya mengetahui bahwasanya hanya bunda-bunda saja yang merasakan bagaimana perjuangan atau persiapan menjelang persalinan. Nah, di sini bunda-bunda dan teman-teman sekalian tidak mengetahui bagaimana perjuangan janin di dalam kandungannya 24 jam tepatnya menjelang kelahirannya. Nah, di video kali ini saya mau ngupas tentang perjuangan bayi 24 jam sebelum menjelang kelahirannya. Nah, sini sebenarnya bunda dan dedek janin di dalam kandungan itu sebenarnya sama-sama berjuang dalam kelahiran si dedek bayinya. Nah, di sini ada beberapa poin bagaimana sih perjuangan bayi di dalam kandungan. Bagaimana bisa bayi bisa berjuang sedangkan dia masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Nah, di sini sebagaimana mekanisme bayi itu sebelum persalinan itu terjadi secara alami dan secara mekanismenya itu pun terjadi. Di sini bayi pun berjuang bagaimana mempersiapkan kelahirannya di dunia yang fana ini. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama, detak jantung bayi yang berfluktuasi. Sama seperti bunda, detak jantungnya itu naik turun menjelang kelahiran. Nah, di sini teman-teman dan bunda-bunda sekalian, di sini bidan penolong ataupun dokter kandungan yang menolong persalinan si bayi tersebut di sini terlebih dahulu memeriksa fluktuasi atau detak jantung janin yang naik turun sebelum dia menolong persalinan. Nah, berapa sih fluktuasi atau detak jantung janin yang aman dalam melakukan persalinan ataupun persalinan yang normal ya, yaitu fluktuasi yang aman ataupun yang normal yaitu 120 sampai 160 kali per menit, dan ada juga yang mengatakan di dalam buku yaitu 110 sampai 160 kali per menit. Namun di sini yang sering kita gunakan yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Yang mana di sini kita banyak menggunakan bagaimana yang ada di dalam buku Sarwono, buku tebal yang warna orange. Nah, apalagi yang kedua yaitu posisi kepala bayi yang semakin menurun. Nah, di sini sebenarnya bukan hanya menjelang kelahiran bayi posisi bayi itu akan turun, namun selama di dalam kandungan itu bayi dalam beberapa minggu di dalam kandungan dia akan turun, semakin lama dia akan semakin turun, semakin tinggi minggu atau usia kandungan atau usia bayi di dalam janin itu akan semakin turun. Nah, namun di sini perbedaannya yaitu menjelang sebelum kelahiran, di sini kepala bayi akan jika sudah memasuki pintu bawah panggul ataupun pintu atas panggul dan pintu bawah panggul. Di sini ketika bayi sudah memasuki pintu panggul tersebut, di sini bayi akan semakin turun dan menekan serviks ibu. Nah, disinilah terjadi yang namanya serviks ibu akan membuka, leher rahim ibu akan semakin membuka. Nah, disinilah ibu akan merasakan sakit yang sangat luar biasa ketika kepala bayi itu akan semakin turun, guys.
Nah, itulah perjuangan bayi di saat menjelang kelahirannya. Kepalanya akan semakin turun dan ibu akan berjuang bagaimana merasakan perjuangannya, merasa menahan sakit, yang mana di situ kepala bayi akan semakin turun dan menekan serviks ibu dan menekan. Disitulah ibu akan merasakan yang sakit yang sangat luar biasa, yang mana di sini pun jika berjalan pun tidak sanggup ya guys. Nah, di sini akan disertai dengan yang namanya kontraksi. Nah, di video selanjutnya pun nanti saya akan membahas bagaimana sih persalinan yang tanpa rasa sakit. Namun di sini satu persatu dulu membahas perjuangan bayi dalam menjelang sebelum kelahirannya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, kepala bayi akan bergerak. Yang mana di sini sebenarnya kepala bayi memang di dalam kandungan dalam beberapa minggu, di dalam usia kehamilan bunda, di sini memang kepala bayi akan bergerak ya. Tetapi di sini bunda perbedaannya, yang mana di sini kepala bayi, yang mana ketika dia sudah masuk pintu panggul, di sini kan kepalanya akan maju mundur, tergantung bagaimana semangat ibu dalam menghadapi persalinannya. Nah, di sini bayi akan berjuang, yang mana di sini dia akan menggerakkan kepalanya maju mundur, yang mana di sini mekanisme yang normal pada bayi di saat menjelang kelahirannya. Nah, disinilah terjadi yang saya katakan tadi, serviks akan membuka. Inilah tanda-tanda bahwasanya bunda akan siap melahirkan bayi. Nah, di sini juga leher rahim akan terbuka, sehingga disinilah sebenarnya perjuangan bayi dan ibu kolaborasi, bekerja sama. Nah, itulah poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga, perjuangan bayi menjelang sebelum kelahirannya. Yang keempat yaitu bayi akan semakin mendengar. Nah, di sini sebenarnya bayi di dalam kandungan si ibu itu dalam beberapa minggu usia kehamilan sebenarnya dia bisa mendengar ya. Dia bisa mendengar apa yang terjadi di luar. Makanya di sini apa aktivitas yang dilakukan si ibu dan si ayah, inilah yang akan berdampak kepada si bayi. Makanya di sini banyak ilmuwan mengatakan bahwasannya di sini sangat bagus sekali ketika kita mendengarkan seperti earphone gitu ya, seperti apa namanya itu, handsfree gitu yang diletakkan di telinga, kita letakkan di perut. Itu kan kita akan menghidupkan atau menyalakan lagu-lagu yang positif. Dan di sini lebih bagus lagi kita akan mendengarkan kepada si bayi yaitu musik-musik relaksasi. Dan lebih bagus lagi guys, lebih bagus lagi bunda-bunda semuanya. Di sini kita mendengarkan jika dia muslim yaitu lagu-lagu rohani, bahkan ayat-ayat suci Al-Quran kita dengarkan kepada si bayi. Nah, kita letakkan earphone tadi ke apa sih namanya itu, aku kurang tahu. Diletakkan di perut ibu. Nah, di situ tanpa kita sadari sebenarnya bayi pun bisa merespon ya, bisa mendengar. Makanya ketika ibu mengandung, hati-hatilah melakukan sesuatu karena itu akan berdampak kepada si bayi. Apa yang bunda-bunda lakukan dan ayah-ayah yang lakukan, maka itu akan berdampak kepada si bayi. Jika mau menginginkan anak yang bagus, maka dengarkanlah, ataupun seperti bukan hanya mendengarkan musik-musik sebenarnya, seperti contohnya si ayah memukul si ibu, memarah-marahi si ibu, tanpa kita ketahui si bayi di dalam kandungan tersebut mendengar guys. Mendengarkan, apalagi yang ribut adalah ibu dan bunda dan ayahnya. Bunda dan ayahnya itu kan ada ikatan batin ya, maka berhati-hatilah. Nah,
Beda ceritanya ketika dia menjelang sebelum dia lahir ke dunia yang fana ini, dia bisa pendengarannya semakin bagus, semakin bertambah. Yang mana di sini sebenarnya apa yang terjadi ketika dia itu dibantu, dia bisa mendengarkan bagaimana ibunya merasakan sakit, mengatakan aduh sakit gini. Sebenarnya si bayi itu bisa mendengar ya, bisa mendengar. Makanya di sini sekarang ada bidan yang menyuruh si ibu untuk berkomunikasi kepada si bayinya. Karena apa? Karena bayi bisa mendengar, apalagi di saat menjelang kelahirannya. Nah, yang berikutnya yaitu yang kelima, yaitu latihan bernapas. Bayi melakukan latihan bernapas menjelang sebelum kelahirannya. Nah, di sini banyak ahli mengatakan di mana di sini kemunculan kontraksi itu sebenarnya bayi melakukan latihan bernapas di dalam kandungan. Yang mana di sini dia akan menggerakkan hidung dan mulutnya sama seperti kita jika bernapas, yaitu hidung dan mulut. Nah, bunda-bunda semua jangan khawatir dan jangan takut. Dimana di sini ketika bayi bernapas, di sini dia akan menelan air ketuban atau memakan air ketubannya atau menghirup air ketubannya. Nah, di sini bunda-bunda tidak perlu cemas. Di sini kejadian ini adalah kejadian mekanisme yang normal. Nah, jadi jangan khawatir. Yang keenam, yaitu di sini bayi akan mengalami perjalanan yang sulit. Mungkin kita tidak merasakan bagaimana tragedi kita atau perjuangan kita di saat persiapan kita dilahirkan oleh seorang ibu, seorang bunda, seorang wanita yang tak bersayap. Dibanding di sini bunda-bunda merasakan bahkan mengingat bagaimana rasanya melahirkan bayi mungil tersebut. Makanya di sini masih belum ada riset yang mengatakan bahwasannya sesuatu kejadian di saat bayi lahir itu sesuatu yang mengejutkan ya, sesuatu yang mengejutkan kepada bayi tersebut di saat dia itu dilahirkan. Yang mana di sini kita sudah mengetahui ya, bukan hanya bidan saja. Di sini keluarga-keluarga sudah mengetahui di saat yang mana di sini bayi setelah lahir di sini kita banyak menemukan bayi itu mumar ya di bagian-bagian badannya kebiruan ya. Yang ketujuh ataupun yang terakhir yaitu bayi kehilangan pelindung. Yang mana di sini kita ketahui bahwasanya bayi di dalam kandungan dilindungi oleh selaput ketuban. Dan dalam selaput ketuban tersebut ada air ya. Itulah yang melindungi bayi selama di dalam kandungan. Nah, dan yang mana di sini ketika menjelang kelahirannya di sini ketuban akan pecah ya. Baik itu dia pecah dengan sendirinya maupun dipecahkan oleh si penolong, baik itu bidan ataupun dokter kandungan. Nah, di sini bayi akan kehilangan pelindungnya dan disinilah terjadi juga bayi akan mengalami sesuatu yang sulit ya, yang mana di sini dia kehilangan pelindung. Di sini kita ketahui selama di dalam kandungan, di dalam rahim, bayi dilindungi oleh ketuban, selaput ketuban yang mana di sini berisi air ketuban ya. Nah, di sini ketuban akan pecah, baik itu pecah dengan sendirinya maupun dengan dipecahkan oleh si penolong, bidan ataupun dokter kandungan. Disinilah bayi akan kehilangan pelindungnya. Namun di sini karena mekanisme yang terakhir ini kan sebenarnya kan mekanisme yang normal ya. Dan di sini ketuban akan pecah, disinilah bayi juga akan disambut oleh penolong dan disambut oleh senyuman ibunya. Demikianlah video yang mengupas tentang perjuangan bayi 24 jam tepatnya sebelum ia dilahirkan. Terima kasih bunda-bunda, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayang-tayang. Terima kasih udah singgah di channel aku dan nonton channel aku.
Buruan Gi yang belum subscribe, sekarang tekan tombol lonceng di bawah ya. Like dan berikan komentar kamu di kolom komentar ya. Share ke teman-teman kamu ya guys. See you.